Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta guru penguji ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mahfud SPD. Saya mengajar di kelas 5 SD Negeri Garut 2, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 2 di LPTK Universitas Gadjah Bali. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran lapangan dengan materi rangkaian listrik sederhana, dan media yang saya gunakan adalah Project Based Learning. Demikian video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana, pada sehat? Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Iya, sarapan itu penting karena kalau sudah sarapan badan kita akan menjadi kuat. Nanti insya Allah kalau udah sarapan kita siap mau belajar. Sekarang sudah siap belajar? Iya. Sebelum selanjutnya, belajar selanjutnya, Bapak ingin dulu ya sebelum belajar ketua kelas untuk menyiapkan dulu, berdoa dulu ya, untuk berdoa dulu sebelum belajar. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ya. Baik anak-anak, kalau sudah siap belajar, tapi sebelum itu Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Hari ini hadir semuanya? Ya, alhamdulillah kalau hadir semuanya, berarti kalian pada sehat. Nanti untuk belajarnya komplit ya, semuanya ada, hadir semuanya. Oke, kalau sudah hadir semuanya. Baik, supaya lebih semangat lagi anak-anak ya, sebelum belajar kita bersama-sama menyanyikan lagu dulu, lagu profil Pancasila. Siap? Boleh berdiri? Iya, silakan berdiri dulu. Nanti ikuti yang ada di video ini ya. Untuk menyemangatkan belajar supaya belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu profil belajar Pancasila dan ikuti dengan di video ini ya.
lain, Bapak akan membacakan dulu. Kalian perhatikan tujuan pembelajaran kalian pada hari ini ya. Ya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah ya, yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi identitas dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Peserta didik mampu mendeskripsikan identitas dengan benar. Peserta didik mampu membuat interpretasi berdasarkan hasil observasi dengan rasa tanggung jawab. Nah, artinya ini nanti tujuan pelajaran yang kalian harus capai. Nah, setelah melakukan demonstrasi, ya, peserta didik mampu membuat model sederhana tentang energi listrik yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil produk model sederhana tentang energi listrik yang telah dibuat dengan rasa percaya diri. Peserta didik mampu menerapkan cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Sebelum ke pelajaran lainnya, Bapak ingin tanya dulu ya. Kemarin itu sudah belajar, kalian sudah mempelajari tentang magnet ya. Apa sih sifat-sifat magnet? Sifat magnet apa sih? Gaya tarik menarik, gaya tolak menolak. Ada berapa sifat magnet? Dua saja. Kalau misalkan positif sama positif, tapi kalau positif dengan negatif, baiklah anak-anak ya. Karena untuk pembelajaran tentang magnet kalian sudah selesai, ya kita sekarang akan dilanjutkan dengan pembelajaran tentang rangkaian listrik berseri atau lingkaran listrik seri. Baik anak-anak, sebelum ke membahas materi, Bapak ingin tanya dulu, apa sih listrik itu? Iya, tepuk tangan. Iya, baik. Ya, kalau tadi sudah tanya, ya, apakah di rumah kalian, ya, apa yang harus kalian lakukan pada malam hari atau waktu pada suasana gelap? Menyalakan lampu supaya tidak gelap. Baik, coba. Sekarang mau tanya lagi, bagaimana listrik itu bermanfaat? Ya, bagaimana listrik bermanfaat? Bermanfaat tidak listrik? Bermanfaat. Coba sebutin apa saja manfaatnya? Listrik bisa buat apa? Buat memasak nasi. Karena sekarang masak pakai apa sih masak nasi? Pakai Magicom. Magicom dicolokkan ke listrik ya. Jadi terus apalagi selain masak nasi? Bisa mencuci baju, apa lagi? Bisa nyetrika baju, apa lagi? Bisa nonton TV, ya bisa nonton TV, apa lagi? Apa lagi? Bisa menghidupkan mesin air dan masih banyak yang lainnya ya. Yang semuanya itu yang menggunakan tenaga listrik. Zaman sekarang zaman modern semua serba listrik. Bagaimana kalau tidak ada listrik? Apakah cuma gelap aja? Apa? Tidak bisa masak nasi, apa lagi? Tidak bisa mencuci juga kalau tidak ada seperti itu ya. Baik anak-anak, karena semua kebutuhan keperluan rumah tangga ini atau
atau di rumah kalian masing-masing kebanyakan selalu menggunakan listrik. Baik, selanjutnya coba kalian simak dan perhatikan di sini. Bapak akan menanyakan sebuah poin ya. Ya, perhatikan. Ya, di sini ada bahan ajar interaktif yaitu ilmu pengetahuan alam. Kalau sekarang sebutnya IPAS ya, IPAS ya. Di sini ada rangkaian listrik adalah ya, susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Itu nanti kalian akan praktekkan cara menyusun dan cara membuat listrik sampai lampu itu menyala sesuai dengan ada petunjuk nanti di LKPD kalian ya, atau di buku ini apa namanya, di buku modul atau buku bahan ajar, nanti situ ada. Lampu ya, ini sekarang lampu ya. Benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik ya, namanya saklar. Saklar itu alat yang berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik. Jadi kalau misalkan di rumah ada kotak listrik ya, nah seperti ini ya, seperti itu. Kotak ini kan gini. Nah, ini sama dengan saklar. Kotak itu turun naik, jadi pencet, mati, dipencet lagi gitu. Terus selanjutnya, nah kalau di sini apa ini? Rangkaian listrik, rangkaian seri. Nah ini yang akan kalian pelajari tentang rangkaian seri. Ya. Rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang terdiri dari 2 buah lampu atau lebih yang disusun ya, atau diatur secara berderet atau beruntun. Contohnya seperti ini kan, lampu ya, ini baterai dan baterai. Di sini saklarnya. Terus berikutnya adalah rangkaian paralel, nanti itu setelah ini baru ke paralel. Nah yang sekarang kita bahas adalah rangkaian seri dulu. Ciri-ciri rangkaian seri adalah disusun secara berderet, kabel tidak bercabang, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama, hambatan lebih besar, mengurangi biaya pemakaian kabel. Terus ada programnya, energi yang diserap komponen makin kecil. Nah, itu yang perlu kalian ingat adalah rangkaian listrik apa tadi? Rangkaian listrik seri. Baik. Nah, sekarang kalian simak yang ada di video ini ya. Berikut ini Miss kita akan menjelaskan ya rangkaian listrik baik secara seri maupun secara paralel. Di sini Miss kita menggunakan alat peraga ya, yaitu kit listrik. Nah, seperti ini tampilan dari kit listrik dan ada beberapa komponen-komponen yang digunakan untuk merangkai listrik baik secara seri maupun secara paralel menggunakan kit listrik ini. Yang pertama adalah papan listrik ya. Ini ada papan listrik, kemudian di sini ya yang ada beberapa lubang ya. Ini plat ya. Plat logam ini yang nanti untuk meletakkan baterai. Jadi ini untuk tempat dudukan baterainya ya, yang di sini. Kemudian ini ada beberapa lubang di sini. Nah, ini untuk tempat lampu dan juga saklar. Jadi yang ini untuk tempat saklar dan yang ini lubang-lubang di sisi tengah dan juga di sisi kiri ini adalah tempat untuk meletakkan lampu ya, baik ketika disusun secara seri maupun disusun secara paralel. Kemudian ini yang disebut dengan tempat baterai, dudukan baterai ya, seperti ini dudukan baterai kita ya. Nah, yang digunakan pada kit. Nah, di sini sudah tercantum ada 2 kutub baterai ya, kutub positif dan juga kutub negatif ya. Ini kutub positif, yang di ujung sini adalah kutub negatif ya. Ada 2, kita menggunakan 2, jadi jangan terbalik
ya, pada baterai kita punya dua kutub. Yang ada tonjolannya ini adalah kutub positif, dan yang datar ini adalah kutub negatif baterai. Jadi ketika meletakkan baterai pada dudukan baterai harus disesuaikan dengan kutubnya, ya, disesuaikan dengan kutubnya. Kutub positif baterai harus diletakkan di kutub positif dudukan baterai. Kemudian kutub negatif baterai juga harus diletakkan pada dudukan kutub negatif baterai seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba memasangnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Ya. Oke, sudah jelas. Nah, karena kita membutuhkan dua, sama perlakuannya ya. Ini kutub positif, ini juga kutub negatif. Jadi di sini sudah ada tandanya, ya. Sudah ada tandanya kutub positif dan kutub negatif. Kita letakkan baterainya. Oke. Kemudian ini kita tancapkan di sini. Bukan di sini ya, bukan di sini, tetapi di sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang kita perlukan? Yaitu dua buah lampu. Nih lampunya. Kemudian saklar, ya, untuk pemutus dan penyambung arus listrik, dan beberapa buah kabel. Ya, kita menggunakan kabel yang ini, kabel ini adalah memang bawaannya dari kit, jadi tidak dijual di toko peralatan listrik. Gitu ya. Jadi memang ini sudah didesain untuk bawaan dari kit listriknya. Oke, nah kita akan memasang dulu lampunya karena kita akan akan membahas rangkaian seri. Jadi kita akan memasang lampunya secara seri. Rangkaian listrik seri adalah di mana komponen lampunya disusun secara berurutan. Ya, di sini komponen lampunya, komponen baterainya kita juga susun secara seri, ya, secara berurutan. Ya, kutub positif, positif lagi, negatif lagi. Nah, setelah lampunya di sini, maka urutan kedua adalah di sini. Oke. Ya, ini komponen listriknya, ya, dalam hal ini adalah lampunya disusun secara seri atau berurutan. Kemudian kita akan pasang saklarnya, ya, pasang saklarnya dalam posisi terbuka dulu di lubang yang sebelah kanan, seperti ini. Nah, oke, paham? Nah, prinsip rangkaian listrik seri adalah disusun secara berurutan. Jadi tidak ada titik percabangan. Oleh sebab itu, kita akan memasang kabelnya ini sesuai dengan prinsip itu. Ya, sesuai dengan prinsip rangkaian listrik, di mana komponen listriknya disusun secara berurutan dan kabel-kabelnya juga disusun secara berurutan tanpa ada titik percabangan. Jadi, yang pertama kali kita lakukan adalah hubungkan kabel dari kutub positif baterai menuju ke lampu. Sudah? Setelah itu kita ambil kabel yang lainnya, ya, dari lampu pertama menuju ke lampu kedua. Nah, ini tadi dari kutub positif baterai menuju ke lampu pertama. Kemudian di lampu pertama, di sisi yang lain dari lampu pertama menuju ke lampu kedua. Setelah itu dari lampu kedua kita pasangkan ke saklar. Oke? Nah, setelah itu dari saklar kita sambung, ya, ke kutub negatif baterai. Nah, ini posisinya, ya, posisinya saklar dalam keadaan terbuka. Nah, jika saklar ini dalam keadaan terbuka, ini disebut dengan rangkaian terbuka. Ya, ini yang disebut dengan rangkaian terbuka. Ketika rangkaian ini dalam bentuk rangkaian terbuka, maka tidak ada arus listrik di dalamnya. Ya, tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Oleh sebab itu, supaya ada arus listrik yang mengalir, kita harus menjadikannya rangkaian tertutup. Bagaimana caranya? Kita tutup saklarnya. Apa yang terjadi? Nah, seperti itu ya. Nanti kalian dalam kelompoknya seperti itu ya. Sampai menyala. Baiklah anak-anak. Ya. Itulah tadi video tentang rangkaian listrik seri. Nanti kalian akan membuat seperti itu tadi. Oke. Tapi sebelum itu Bapak tanya dulu. Apa yang ada dalam video tadi yang kalian saksikan? Apa sih? Cara membuat rangkaian listrik. Apa tadi yang diangkat? Rangkaian listrik seri. Terus coba apa yang kalian ingat? Yang kalian ingat tadi selain ini, apa yang kalian ingat? Cara membuat listrik. Cara membuat listrik seperti apa tadi? Ada apa sih alatnya yang digunakan? Ada apa lagi? Ada baterai. Terus ada apa lagi? Ada lampu bohlam ya, lampu bohlam. Dan tentunya ada tempat yang buat katakannya itu apa namanya? Papan ya. Ada papan. Baik anak-anak. Sekarang kalian nanti berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nanti sekarang bangkunya digeser, kalian duduk berkelompok.
Sudah 10 menit? Semuanya 10 menit semuanya siap? Oke, kalau memang semuanya siap 10 menit, ya. Baik, akan Bapak bagikan, kalian praktekkan seperti yang kalian lihat di PowerPoint dan juga seperti kalian lihat di video. Nah, dan sesuai di sini ada buku atau modul atau bahan ajar yang Bapak bagikan ini. Nanti kalian pelajari selain dari lihat video, selain dari PowerPoint, kalian kerjakan juga ini sesuai modul ajarnya. Nah, oke. Nah, ini LKPD-nya ya. LKPD-nya yang kalian kerjakan dulu nanti sambil kerjakan sambil apa namanya? Cara mengisi LKPD, jangan dulu diisi LKPD-nya, kalian susun dulu ini. Nanti setelah menyusun ini, merakit ini sampai nyala, baru kalian catat caranya apa, caranya bagaimana, yang dimasukkan pertama apa, sumber energinya apa, ya, yang menyambungkan itu apa, ya, seperti itu dulu ya. Jadi setelah selesai membuat ini sampai nyala, baru kalian catat di LKPD. Pokok ya, jangan dulu dicatat bareng-bareng ya. Nah, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Supaya lampunya nanti bisa sampai menyala. Nanti cara menyusunnya kalian ikutin seperti tadi yang di video kan, tadi kalian mengingat kalian kan? Seperti yang ada di video ya. Oke. Baik, sekarang untuk berapa? Baik, dikerjakan ya. Semua bekerja, yang tidak bekerja akan dapat nilai di sini ya. Yang bekerja dan yang tidak bekerja ketahuan di sini nilai ya. Ya. Berarti kamu ini lampunya ini dipindahkan saja. Dipindahkan ini. Ini udah nggak? Iya sih. Tuh. Sudah berhenti lagi ya. Sekarang yang sudah siap kelompok berapa? Yang siap menampilkan? Yang paling duluan kelompok tadi, kelompok 2 yang paling duluan lagi ya. Itu ada kelompok 2 sekarang. Ya, ditampilkan ya. Terus tepuk tangan dulu buat kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melaporkan hasil kerja kelompok kami. Nama proyek membuat listrik sederhana. Bahan yang diperlukan batu baterai, pulham, kabel, papan. Ya. Fungsinya batu baterai untuk menghidupkan listrik, pulham untuk menerangkan, kabel untuk menyambungkan listrik, Ya. papan untuk tempat batu baterai. Terus Semua yang diperlukan adalah nama percobaan membuat listrik sederhana. Tujuan percobaan membuat saluran listrik sederhana, listrik sehari ya. alat-alat batu baterai, kabel, pulham, papan. Langkah kerja per kelompok. Kesimpulan, setelah kami melakukan praktek dengan benar dan alat yang digunakan sehingga lampunya bisa menyala. Iya, tepuk tangan dulu buat ini. Ya. Iya, coba
belum puas? Pak, coba nyalakan lampunya. Iya, kalau tepuk tangan buat ya. Oke. Iya, kemudian lah. Iya, tepuk tangan. Masih ada pertanyaan buat kelompok 2? Apa? Apa saja bahannya? Oh ya, apa saja bahan yang dibutuhkan katanya? Coba, apa saja bahan yang dibutuhkan? Batu baterai, Hah? bolham, kabel, papan. Batu baterai, kabel, bolham, batu baterai. Itu yang cukup alatnya. Cukup apa jawabannya? Bukan puas nggak? Udah puas? Tepuk tangan juga buat ini ya. Masih ada yang mau bertanya lagi? Masih ada yang mau bertanya lagi? Apa? Oh, langkah-langkahnya biar menyala. Tadi udah dijelaskan. Tadi nggak menyimak ya. Udah jelaskan tadi langkah-langkahnya. Kan tadi langkah-langkahnya itu seperti tadi disusun sesuai itu ya tadi sama kelompok masing-masing kelompok itu. Maka tadi langkah-langkahnya mah ya. Terus masih ada yang nanya lain? Tidak ada yang nanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan buat kelompok 2 silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali kelompok 2. Terus? Ya. Ya. Ya, terus? Iya, terus? Percobaan untuk menyalakan bolham adalah kabel, baterai, bolham, dan papan. Langkah saja kabel menyambungkan bolham untuk penerangan, baterai untuk menyalakan bolham, dan papan untuk mematangkan alat. Iya, terus apa lagi? Kesimpulannya, setelah kami melakukan praktek dan alat yang digunakan, sehingga alat itu menyala. Tepuk tangan dulu jawabannya. Walau lengkap masih ada yang bertanyakan nggak ada di kelompok lain? Hah? Masih ada apa? Oh, minta dibuktikan nyala. Itu nyala sekali. Tepuk tangan dong. Ya. Perasaan Bapak jawabannya ini yang paling paling lengkap jawabannya dan jelas sekali. Tepuk tangan lagi buat sekali lagi buat. Masih ada yang tidak berbuktikan? Ada tanyakan lagi? Alat apa saja yang dibutuhkan alatnya? Kabel, baterai, bolham, dan papan. Tahu kabel, baterai, bolham dan papan katanya. Jawaban gimana? Udah puas? Puas. Kalau puas silakan duduk kembali kelompok ini tepuk tangan ya. Baik. Nah, baik anak-anak ya. Kalau tadi sudah kita pelajari semuanya, kalian sudah mengikutinya semua dan apa yang Bapak sampaikan kalian sudah menanggapi. Sekarang Bapak akan mari kita simpulkan bersama-sama hasil pembelajaran tadi. Pertanyaannya begini anak-anak ya. Apa saja sih sumber energi listrik itu apa saja tadi? Apa saja? Apa lagi? Air, apa lagi? Itu masih ada lagi banyak yang lainnya ya. Oke, anak-anak sekarang begini. Apa saja alat yang di rumah menggunakan listrik? Apa saja? Apa? Mesin cuci apa lagi? Hah? TV apa lagi? Apa? Magicom apa lagi? Kulkas apa lagi? Apa? Blender apa lagi? Setrika dan masih banyak yang lain. Nah, sekarang coba kalau alat-alat yang menggunakan energi listrik itu namanya apa tadi tuh? Hah? Alat-alat apa? Alat-alat apa? Elektronik. Coba Bapak mau nanya lagi. Bagaimana kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kalau tidak ada listrik akan bagaimana? Akan gelap, tidak bisa aktivitas, terutama kita nggak bisa nonton TV juga ya, nggak bisa
ya, jadi nggak bisa lihat HP, nggak bisa mencuci, nggak bisa memasak dan lain-lain sebagainya. Semua elektronik kalau tidak memakai listrik tidak akan bisa digunakan. Baik anak-anak, karena pembelajaran kali ini kalian sudah paham semua. Sekarang adalah kalian bisa atau kalian mengerjakan soal lembar evaluasi. Bapak kasih evaluasi, ya. Nah, untuk mengerjakan evaluasi ini, Bapak kasih waktu 5 menit, ya. Kalau evaluasi, tapi bangkunya dikembalikan lagi, jangan begini ya. Sorry, Bapak salah tadi ya, Bapak. Malu. Kembali lagi ke awal lagi, jangan berkelompok lagi. Bangkunya kembali lagi ke awal. Ya. Coba kita melakukan chest breathing dulu sambil berdiri. Coba ya, sekarang berdiri dulu semuanya. Ya. Berdiri dulu semua. Silakan. Chest breathing ini coba kita lakukan tepuk semangat supaya belajar lebih semangat lagi, supaya lebih giat lagi. Baik anak-anak, kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi, coba tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, ya, anak-anak. Sekarang adalah untuk mengetahui kalian tadi belajar sudah menyimak sampai di mana dan apa yang kalian lihat, apa yang kalian tanggapi, apa yang kalian serapkan dengan tadi. Maka Bapak menuntut kalian dari menghasilkan apa? Bapak memberi soal evaluasi, ya. Selama bulan ini buku tidak ada di meja, tidak ada buku pelajaran, tidak ada tas di atas meja ya. Bukunya simpan di belakang apa namanya fasilitas bukunya. Ya. Jadi selama bulan ini evaluasi tidak ada buku di atas meja. Ya, nah, IPA. Iya, betul sekali pas. Yang sudah boleh dikumpulkan kalau sudah semuanya? Belum, ya udah. Ditunggu 1 menit sampai selesai dulu ya, sebentar ya. Ya, baiklah anak-anak. Di sini LKPD jawabannya mantap, ya. Sekarang lembar evaluasi juga jawabannya hebat, mantap semua. Berarti apa yang Bapak sampaikan kalian menyerapnya dan kalian memahaminya. Semua jawaban yang kalian jawab di soal evaluasi itu menyenangkan Bapak sekali, memuaskan hati Bapak. Bapak sangat senang, sangat bangga belajar bersama kalian, mengajar kalian di sini. Kalian belajar ikuti Bapak. Senang nggak belajar dengan Bapak? Senang.
dengan pembelajaran hari ini senang tidak? Ya, kalau senang terima kasih. Bapak juga senang dengan kalian semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu mengidentifikasi listrik dengan benar. Peserta didik mampu membuat interpretasi pembelajaran hasil observasi dengan rasa tanggung jawab. Itu semuanya sudah tercapai. Bapak senang sekali, Bapak bangga sekali, Bapak puas sekali pelajaran kalian. Dan untuk selanjutnya pertemuan besok itu nanti adalah pembelajaran listriknya, bukan yang seri lagi, tapi sudah ke pelajaran berikutnya yaitu listrik paralel. Listrik paralel. Ya. Baik anak-anak, untuk pelajaran ini mungkin Bapak selesai sampai sudah selesai pelajaran ini sudah selesai. Sekarang giliran siapa yang belum menyiapkan ke depan? Giliran siapa? Ada ya? Ada yang ke depan untuk pelajaran ini. Teman-teman sebelum pulang kita baca hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini tentang listrik seri sudah selesai ya. Bapak senang sekali, Bapak puas sekali, dan Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.